كما قاله الفشني نقلا عن الغزالي وختم كتابه لتكون خاتمة الفقيه تطهير قلبه وتصفية سريرته ليلقي الله تعالى بقلب سليم ولقولهم ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تصوف وتفقه فقد تحقق فقاله. Kita masuk kepada bab yang ketiga, pasal bagian yang ketiga daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah daripada karangan Sayyidina Al-Habib Al-Sayyid Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi. Kata beliau di dalam syarah daripada karangan tulisan daripada Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Kemudian kata beliau summa syara'al musannifu fi ilmi at-tasawwufi al-musabba lil qalbi. Kemudian di sini pengarang kitab mulai kepada bab pasal bagian tentang ilmu tasawuf. Kemarin sedikit tentang tauhid, sedikit karena yang penting pertama tauhid, yang kedua urutan ilmu agama itu fikih. Beliau juga memasukkan sebagian kecil daripada ilmu fikih, karena tidak bisa kita cuman pakai tauhid tanpa adanya fikih, dan tidak bisa cuman ada fikih tanpa adanya tasawuf. Maka para ulama itu mendahulukan tauhid, kemudian yang kedua yang didahulukan mereka adalah fikih, kemudian baru ketiganya tasawuf. Karena mungkin sering saya sampaikan bahwa orang yang sudah masuk ke area fikih secara otomatis dia sudah masuk ke area tasawuf. Tapi kalau orang yang baru masuk area tasawuf, dia belum bisa dipastikan masuk ke area fikih. Wa man dakhala fil fiqhi faqad dakhala fit tasawufi. Orang yang sudah berkecimpung di dalam ilmu fikih, berarti sedikit banyak dia sudah terkecimpung di dalam ilmu tasawuf. Orang waman dakhala fit tasawufi, orang yang masuk berkecimpung di dalam tasawuf, lam yadkhul fil fiqhi abada. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke fikih selama-lamanya. Maka kalau sudah dia bisa masuk ke fikih, baru dia bisa masuk tasawuf. Kalau dia ke tasawuf tanpa adanya fikih, tidak akan bisa masuk ke fikih. Maka orang tasawuf itu dia mengamalkan apa yang ada di fikih, baru dia bisa tasawuf. Orang yang as-sufi ya'mal bima alima fil fiqh, dia mengamalkan apa yang dia dapat daripada fikih, minal muharramat wal makruhat wasyubuhat wa ghairiha, daripada hal-hal yang halal, hal-hal yang haram dan syubhat dan lain sebagainya. Karena la yastati'ul mutasawwif, tidak akan pernah bisa orang tasawuf an yahfaz a'dha'ahu wa qalbahu illa bita'rifi al-halal wal haram wan nahyi wal amr. Orang ahli tasawuf tidak akan pernah bisa menjaga a'dha'u badanihi minal ma'asi. Orang ahli tasawuf tidak akan pernah bisa menjaga anggota badannya daripada perbuatan-perbuatan haram. Wa kadzalika qalbihi, begitu juga hatinya tidak akan pernah dia bisa jaga illa ma'at tafaqquhi fid dini, kecuali jika dia sudah memahami fikih dalam urusan agamanya. Maka wa man tafaqqaha faqad dakhala fit tasawufi, maka dia sudah masuk ke fikih, secara otomatis dia masuk ke dalam tasawuf, karena pengamalannya itu ada di fikih. Kaifa yatrukal ma'asi wa ma'a annahu lam yatruqaha lam ya'rifuha. Bagaimana seseorang akan meninggalkan larangan-larangan, maksiat-maksiat dari Allah sedangkan dia tidak tahu mana larangan? Bagaimana orang itu mau meninggalkan hal-hal yang haram daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah sedangkan dia tidak tahu mana yang haram? Bagaimana orang itu mau melakukan hal-hal perintah Allah, mana yang wajib di sisi Allah, tapi dia tidak pernah tahu tentang apa yang wajib di sisi Allah?
Nah, bagaimana cara mengetahui mana yang wajib, mana yang haram? Itu adalah bitafaqquhi dengan fikih. Maka rentetannya tauhid, kemudian baru fikih. Dilanjutkan baru tasawuf. Tidak bisa dari tasawuf kemudian fikih. Karena kitab tasawuf itu sendiri, kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu pun sendiri memulai kitabnya dengan fikih, dengan tauhid dan fikih. Yang jadi aneh, orang belajar tasawuf tanpa pakai fikih, tanpa pakai tasawuf, tanpa pakai tauhid, itu yang jadi aneh ini. Sedangkan ulama-ulama tasawuf itu memulai kitab tasawufnya dengan tauhid dan dengan fikih. Ini contoh kecil. Kitab tasawuf tapi dimulai dengan tauhid. Kitab tasawuf dimulai dengan fikih, di akhir baru tasawuf. Begitu juga kitab tasawuf yang paling fenomenal. Begitu juga kitab tasawuf yang paling agung, yaitu Ihya'u Ulumuddin. Kitab Ihya'u Ulumuddin. Kitab tasawuf yang paling tinggi itu Ihya'u Ulumuddin. Itu Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali bin Ahmad Al-Ghazali. Itu punya kitab namanya Ihya' Ulumuddin. Itu kitab tasawuf yang paling tinggi itu. Itu diakui seluruh ulama-ulama tasawuf sedunia. Bahwa ada yang mengatakan ba'dal Qur'ani wal hadis ihya. Tingkatan kitab itu. Setelah orang memahami, membaca, menjadi pedoman itu adalah Quran, yaitu pedoman kedua adalah hadis, pedoman ketiga adalah Ihya' Ulumuddin. Itu pun dimulai dengan tauhid, itu pun dimulai dengan fikih. Maka ada bab solatnya di dalam Ihya' Ulumuddin, ada bab zakatnya dalam Ihya' Ulumuddin, ada bab nikahnya di dalam bab Ihya' Ulumuddin. Padahal itu tasawuf. Kemudian di akhir, di ujung baru dia memasukkan tasawuf. Karena kalau sudah terpegang tauhidnya, dan dia pegang fikihnya, tasawuf secara langsung berjalan dewe. Cuman kalau tasawufnya yang dia pelajari, yang dia kuatkan, kayak mana solatnya, kayak mana puasanya, kayak mana zakatnya, kayak mana muamalatnya. Dia cuman memperbaiki secara di hatinya saja, tapi secara zahirnya tidak diperbaiki. Maka patutlah bagi kita untuk rajin tamak dalam belajar, dalam khususnya 3 ilmu tadi, tauhid, fikih dan tasawuf. Wal umru qasir wal ilmu katsir wal umru qalil. Ilmu itu banyak, tapi umur kita yang pendek. Al ilmu katsir wal umru qalil. Ilmu itu luas, tetapi kita ini yang umurnya pendek. Maka fajtahid fi talabil ilmi ma yahtaju ilaihi min umuri dunyak. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam belajar agama, dari apa-apa pun perkara-perkara agama yang berkaitan dengan agama kita untuk diri kita. Fajtahid fi. Kenapa? Li'anna al-ilma wasi'un, karena ilmu adalah luas, wa umru qasirun, dan umur kita pendek. Ilmunya luas, tapi umur kita pendek. Maka selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih punya umur, kesehatan, ta'allam wajtahid wa ihris. Belajarlah dan bersungguh-sungguhlah dan tamaklah fi talabil ilmi, dalam belajar ilmu agama. Terutama ilmu yang 3 ini, dan terutama lagi ilmu yang menuntun, menjadi alat daripada ilmu yang 3 ini, seperti ilmu nahwu, sorab dan lain sebagainya, daripada ilmu yang menuntun, ilmu yang mengarahkannya, menjadi pembantu daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari itu. Kemudian ilmu tasawuf itu al-musaffa lil qulub, untuk membersihkan hati daripada maksiat-maksiat, untuk membersihkan hati daripada maksiat-maksiat. Kayak mana kaifa nusaffil quluba wa lam na'rif ma huwal ma'asi wa haqiqatuha. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita dengan menjauhkan kepada hal-hal yang haram, ma'annana, bahwa kita tidak mengenal man huwa haram, ma huwa halal, ma huwa al-umur alladhi umira bihi wan nahyu bihi. Kita tidak tahu apa yang diperintahkan, kita tidak tahu apa yang dilarang. Bagaimana kita bisa membersihkan hati, ma'annahu lam na'rif syai'a, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Jadi bagaimana supaya kita mengetahui mana larangan,
Mana perintah? Alaikum bittafaqquhi. Maka atas kalian semua harus belajar fikih. Likai ya'rif, supaya kita tahu, supaya dia tahu al halal wal harama, mana yang halal, mana yang haram. Karena apa namanya, miftahu li safahil qalbi, yaitu tarkul muharramat. Salah satu kunci daripada bersihnya hati adalah apa namanya, tarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wa huwa tajridul qalbi lillah, yaitu membersihkan diri hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ihtiqar ma siwa, sehingga dia membenci, sehingga dia melalaikan apa yang selain daripada Allah. Apa dia membersihkan hati, tajridul qalbi, dia hanya membersihkan, mensucikan dirinya daripada apapun selain daripada Allah. Wa ihtiqar ma siwa, dan dia tak senang, dia lebih condong kepada Allah dan tidak senang daripada selain daripada Allah, min umuri ad-dunyawiyah. Wa hasiluhu, dan sehingga hasillah ia yarji ila amalil qalbi, sampai dia bisa menjaga perbuatan-perbuatan hatinya. Kama qalahu al-Pashni, sebagaimana telah berkata al-Imam al-Pashni, diambil daripada Imam al-Ghazali. Wa khatama kitabahu litakuna khatimatal faqih. Kata beliau Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Iqa yang dikarang oleh Al-Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habashi, khatama kitabahu bihi, menutup kitabnya dengan tasawuf. Imam Ghazali menutup kitabnya dengan tasawuf. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi dalam kitab ini juga menutup kitabnya dengan tasawuf. Dimulai dengan tauhid, kemudian diiringi dengan fikih, kemudian ditutup dengan tasawuf. Litakuna khatimatal faqih, supaya penutup, menjadi penutup, kesudahan bagi orang yang belajar fikih, bagi orang yang mengerti fikih, bagi orang yang mengerti tentang hak-haknya di dalam sembahyang, dalam ibadahnya kepada Allah. Tathiru qalbihi, supaya dia bisa membersihkan hatinya. Wa tasbiyati sariratihi, supaya dia membersihkan hatinya untuk yaltaqillaha biqalbin salim, untuk bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Jadi sudah belajar fikih, belajar tasawuf, untuk apa? Untuk tathiru qalbi. Sudah belajar fikih, baru belajar tasawuf, untuk apa? Untuk tathiru qalbi, untuk membersihkan hati. Berarti lam yatharul qalbu, tidak akan pernah bisa hati itu bersih secara sempurna minal ma'asi illa ma'al fikhi wat tasawufi, kecuali didahului dengan tauhid, fikih dan tasawuf. Tanpa fikih tidak akan pernah safaul qalb. Maka di sini sebutkan, nyok kata saya nyok kata kitabnya. Menutuplah ulama itu dengan kitabnya, kau ditutup dengan tasawuf. Karena apa? Karena kesudahan batas akhir daripada orang yang belajar fikih adalah membersihkan hatinya untuk bertemu dengan Allah, itu dengan tauhid, dengan tasawuf, untuk bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sempurna, dengan hati yang selamat. Wa liqaulihim, karena perkataan mereka, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, orang yang belajar fikih tapi dia tidak belajar tasawuf, maka dia fasik. Orang belajar fikih tapi tidak ada belajar tasawuf, maka dia fasik. Tapi masih mending. Yang paling bahaya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Itu yang paling bahaya lagi. Orang yang cuma belajar fikih tapi tidak ada belajar tasawuf, fasik. Fasik itu masih aman, masih lumayan, karena dia cuma bermaksiat deh. Yang bahaya, wa man tasawwafa, orang yang belajar tasawuf wa lam yatafaqqah tapi tidak pernah belajar fikih, faqad tazandaq, kafir zindik, mendekati kafir. Lekolah belajar tentang membersihkan hati. Hati itulah yang dipelajari. Tidak pernah dia emai sembahyangnya macam mana betul, tidak sembahyang selama ini. Banyak orang belajar tasawuf seperti itu. Dia lekolah memperbaiki hatinya, amalan hatinya, tapi dia tidak pernah memperbaiki amalan zahirnya. Dia lebih memikirkan amalan batinnya
tapi tidak pernah menyirami amalan zahirnya. Dia tidak pernah memperbaiki puasanya, dia tidak pernah memperbaiki solatnya, dia tidak pernah memperbaiki zakatnya, dia tidak pernah memperbaiki hajinya. Sehingga sembahyang yang dia lakukan setiap hari itu salah galoi. Tidak tahu rukun, tidak tahu wajib, tidak tahu sunnah, tidak tahu fardunya. Tapi dia leko di tasawuf, sehingga dia membersihkan hatinya, tapi dia lupa berkomunikasi dengan si pemilik hati. Dia memperbaiki hatinya, tapi dia lupa komunikasi dia dengan si pemilik hati, itu yang paling utama. Fikih itu adalah metode, thariqah, cara, jalan untuk kita bisa berkomunikasi dengan benar dan dengan baik kepada Allah. Kita hanya memperbaiki hati kita saja, tapi tidak memperbaiki komunikasi kita kepada Allah. Sama dengan kita tidak ada nelpon. Kita tidak belajar fikih itu sama dengan kita tidak pernah komunikasi dengan Allah. Maka pentingnya fikih di situ. Kalau orang cuma belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf masih mending, cuma dapat predikat fasik. Tapi wa man tafaqqa wa man dakhala fil fikhi dakhala fit tasawuf. Itu tadi. Secara otomatis kalau dia sudah memperdalami fikihnya, secara otomatis tasawufnya masuk. Walaupun tidak sempurna, tapi sudah masuk dia. Tuh. Yang paling bahaya dia cuma belajar tasawuf tapi tidak pernah memperbaiki solatnya. Yang paling bahaya dia tiap hari belajar tasawuf tapi tidak pernah memperbaiki zakatnya, tidak pernah memperbaiki hajinya, tidak pernah memperbaiki puasanya. Setiap hari dia solat tapi tidak tahu salah. Maka timbullah kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka timbullah orang yang sembahyang tanpa ilmu, maka timbullah orang yang puasa tanpa ilmu, maka timbullah orang yang zakat tanpa ilmu, maka timbullah orang yang haji tanpa ilmu. Maka amalnya orang yang tidak pernah belajar tentang ilmunya mardudatun la tuqbalu, semuanya ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Kenapa? Karena tidak belajar fikih. Dia nikah tapi tidak pernah belajar tentang nikah. Dia jual beli tapi dia tidak pernah belajar tentang jual beli. Maka terkecimpunglah dia ke dalam muharramat, dalam hal-hal yang haram, riba dan lain sebagainya. Karena dia tidak pernah belajar tentang apa yang ada di dalam jual beli. Orang yang tidak pernah belajar dalam bab nikah tapi dia nikah, bisa jadi dia terkecimpung ke dalam perzinahan karena dia tidak tahu tentang bab nikah dan bab tolak dan lain sebagainya. Orang yang tidak pernah belajar tentang bab semayang, bisa jadi semayang yang dilakukan tunggat-tunggit tidak sah dan diterima oleh Allah karena salah, tidak tahu mana sunnah, mana wajib. Orang yang pergi haji keluar duit 50 juta, 100 juta, Assalamualaikum, bisa jadi tidak sah. Padahal dia sudah mengeluarkan duit ratusan juta. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak pernah tahu mana wajib, mana sunnah, mana sah, mana tidak. Maka setiap orang yang beramal soleh tanpa ilmu, maka amal ibadahnya mardud, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Kemudian yang paling baik itu apa? Yang paling baik itu apa? Orang yang sudah pergi kemudian dia melanjut langsung ke tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka tahqiqlah ilmunya, kuatlah ilmunya. Liman tafaqqah wa liman tafaqqah wa tasawwafa. Bagi orang yang sudah kecimpung kepada tauhid, berkecimpung kepada fikih, berkecimpung kepada tasawuf, faqad tahaqqaq, maka dia sudah tahqiq, kuatlah dasar ilmunya. Tuh. Kemudian faqala wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati ini daripada perbuatan maksiat itu wajib. Menjaga hati kita daripada perbuatan maksiat itu wajib. Wala tahqiranna minal ma'asi syai'a. Jangan pernah kita meremehkan sedikit pun daripada kemaksiatan. Wala tahqiranna minal ma'asi syai'a. Jangan pernah kita sedikit pun meremehkan daripada kemaksiatan kepada Allah. Lianna al-ma'siyata wa in kana qalilan, karena sesungguhnya maksiat indallah, di sisi Allah, wa in kana qalilan, walaupun itu kecil, bisa menjadi besar di hadapan Allah. Bisa menjadi besar gara-gara satu dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Karena apa? Karena kita sering meremehkan, akhirnya numpuk jadinya besar. Makanya jangan pernah meremehkan hal yang kecil minal ma'asi, daripada hal-hal yang berupa maksiat. Wa kadzalika minat ta'at, begitu juga dengan kepatuhan.
La tahqiranna syai'a, jangan pernah sedikit pun meremehkan kebaikan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah walaupun hanya sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ini hadis sebenarnya saya sampaikan kemarin. Adakah kalian tahu inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu sehat, maka eloklah segala-galanya. Wa idza fasadat, apabila daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah daging itu segala-galanya. Apa itu daging? Ala wahyal qalbu, maka ketahuilah daging itu adalah hati. Daging itu adalah hati. Hati ra'su kulli syai'. Hati menjadi tolak ukur segala-galanya minal muharramat, daripada hal-hal yang haram, wal muhsinat, dan hal-hal yang baik. Hatilah menjadi tolak ukurnya daripada apa yang kita lakukan ni. Disaring dengan hati. Kita punya otak, kita punya hati. Binatang juga punya otak, tapi otak dia tak ada sinkron dengan hatinya. Maka dia melakukan sesuatu tu cuma ikut kata otaknya be, ikut kata matanya be, ikut kata kakinya be. Kakinya ke kanan, tak ada kaitan antara kaki, otak dan hatinya. Karena bergerak tangannya be, kakinya be, kaki ke kanan, tak ada pakai pikiran, tak ada pakai hati. Sedangkan kita ada dua tempat penyaringnya, hati sama pikiran. Pikiran mikirnya, hati nyaringnya. Maka kalau hati itu elok, eloklah segala-galanya. Kalau hati itu buruk, buruklah segala-galanya. Maka harus kita menjaga hati kita daripada semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadza hifdzul a'dha'i fardu 'ainin 'ala kulli muslimin. Begitu juga hifdzul a'dha', menjaga anggota badan kita, menjaga mata, pandangan mata kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga lisan kita. Dari apa? Apa hukumnya itu menjaganya daripada maksiat? Itu hukumnya fardu 'ain. Wajib kita menjaga mata kita daripada an-nazara ilal haramat. Wajib hukumnya kita menjaga pandangan kita daripada melihat kepada yang haram. Wajib kita menjaga tangan kita untuk menyentuh daripada hal-hal yang haram. Wajib kita menjaga kuping kita untuk mendengar hal-hal yang haram. Wajib kita menjaga mulut kita untuk berbicara yang haram. Wajib kita menjaga kemaluan kita untuk sampai kepada hal-hal yang fawahish, perzinahan dan lain sebagainya. Wajib kita menjaga badan perut kita untuk menjaga hal-hal yang kita makan itu adalah haram. Wajib hukumnya menjaga anggota badan. Jangan sampai setetes ada yang haram yang masuk ke dalam jasad kita. Jangan sampai seluqmah, satu suap makan itu sampai ke dalam jasad kita. Karena kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aula bih. Sedikit makanan yang tumbuh dalam badan kita daripada hal-hal yang haram, maka yang paling utama bagi badan yang tumbuh daripada hal yang haram adalah api neraka. Alaina bihifzil a'dha', atas kita harus siap-siap sering-sering menjaga anggota badan kita. Wa kadzalika ma dakhala fi batnina, apapun yang masuk daripada perut kita. Idza dakhala al-halal kharaja al-halal, wa idza dakhala al-haram fa kharaja al-haram. Apabila yang masuk itu halal, maka yang keluar pun akan elok. Apabila yang masuk itu haram, maka yang keluar pun akan buruk. Kalau yang kita makan itu elok, maka yang hasilnya juga akan elok. Apabila yang kita makan itu buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Dan apabila yang kita pakai itu haram, maka tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, ghuzziya bil haram, galak-galaknya haram. Panna istajabu lahu, bagaimana kita mau diijabah doa kita kepada Allah? Kita sembahyang pakai baju haram. Kita sembahyang pakai kain haram. Kita sembahyang makan sebelumnya makan haram. Kita menghadap yang maha suci, tapi menghadap yang maha suci menggunakan sesuatu yang najis. Kita sembahyang yang maha suci, tetapi kita menghadap yang maha suci pakai kain yang najis. Baik najisnya secara hakiki, zahiri, atau secara batini. Baik secara zahir, najis yang terkena najis, atau secara batini seperti barangnya suci tapi kita maling hasilnya. Na'udzubillah wal iyad billah. Itu namanya hifdzul a'dha. Wajib hukumnya ala kulli muslimin
fardu ainin ala kulli muslimin an yahfaz, bahwasanya dia menjaga a'dha'ahu, anggota badannya, minal maksiati, daripada setiap perbuatan maksiat. Faminal ma'asil qalbi, dan sebagian daripada maksiat-maksiat hati. Khusus lagi anggota yang 7. Anggota kita jaga tu, anggota 7. Apa? Tangan, kaki, mulut, kuping, mata, hidung, itu jagonya. Kemaluan. Mata jangan sampai nengok hal-hal yang haram, kuping daripada mendengar yang haram, tangan megang-megang yang haram, mulut berbicara yang haram, kemudian kemaluan kepada tempat yang haram, kepada tempat yang tidak layak untuk dia. Itu yang harus kita jaga terutama. Kemudian fa inna jami'al a'dha ashhad alaihi, maka sesungguhnya seluruh anggota badan kita nanti akan menjadi saksi. Tangan kita akan bercakap, itu sering kita dengar dari guru-guru. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, bilisanin talik, dengan lisan yang nanti akan berbicara juga. Kemudian yauma tashhad, kata Allah dalam Quran, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Pada hari itu nanti bersaksi terhadap mereka lisan mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka. Lisan kita bercakap apa yang kita cakap di bumi dulu, apa yang kita ucapkan ketika di bumi. Wa aydihim, tangan kita bercakap apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita pegang, apa yang pernah kita ambil ketika di bumi. Wa arjuluhum, dan kaki kita bercakap apa yang pernah, di mana baik pernah kita melangkah, ke mana baik, bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang pernah kita lakukan dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, pada ketika itu kami cakapkan tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kami jadikan kakinya itu sebagai saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang pernah kita lakukan di muka bumi. Faminal ma'asil qalbi, sebagian daripada maksiat hati, asyak billah, asyak fi wujudillah. Sebagian daripada maksiat hati adalah ragunya kita terhadap Allah. Sebagian daripada maksiat hati adalah ragunya kita tentang wujudnya Allah. Adonian Allah itu maksiat hati tu. Hati-hati. Jangan sampai terlintas di pikiran kita mikir adonian Allah. Kita lah belajar tauhid, Allah itu bersifat wujud. Wujud itu artinya ado. Adonya Allah, buktinya adonya kita. Adonya makhluk ini bukti adonya Allah. Tak mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang menjadikan. Tak mungkin benda itu bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Tak mungkin HP ini ada tanpa ada yang membuat HP. Tak mungkin mic ini ada tanpa ada orang yang membuat mic. Tak mungkin bumi ada tanpa ada yang membuat bumi. Tak mungkin manusia ini ada tanpa ada yang membuat manusia. Tak mungkin binatang itu ada dengan bentuk yang sangat sempurna itu kecuali ada yang membuat sempurna. Maka wala syakka fihi, jangan pernah sedikit pun kita ragu ala wujudillah, atas adanya Allah Ta'ala. Faman syakka ala zalika, barang siapa orang yang ragu-ragu tentang adanya Allah, maka sesungguhnya dia sudah termasuk orang yang bermaksiat di dalam hatinya. Jadi wajib hukumnya. Wajib hukumnya kita yakin bahwa Allah itu ada. Jangan pernah terlintas seperti orang yang tidak punya agama. Jadi kalau kita kaji tentang konsep ketuhanan dari setiap agama, kalau kita kaji tentang konsep uluhiyah ketuhanan dari setiap agama, maka orang kafir itu kalah telak tentang bagaimana cara mensifatkan, menceritakan Tuhan. Karena orang kafir itu secara logika saja ketuhanan mereka sudah nyelimpang. Masa dia nyembah monyet, nyembah gajah, nyembah patung, logisnya beda kena, apalagi secara ilmiah. Maka orang-orang kafir yang intelek itu yang banyak masuk Islam, karena dia bisa berpikir secara logis bagaimana betulnya ideologi Islam, pemikiran-pemikiran Islam tentang uluhiyah, tentang konsep ketuhanan. Maka banyak orang-orang yang ateis, yang tidak beragama itu masuk Islam gara-gara dia memperdalami tauhid.
Karena tauhid itu apa namanya dasar agama kita itu dari Allah, bukan daripada manusia, bukan daripada karangan manusia. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sedikit meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Au sifatin, au fi sifatin min sifatil wajibah lahu ta'ala la bil ijma'. Atau kita meragukan salah satu daripada sifat wajib bagi Allah, sifat wujud. Sifat akidah 50. Namanya itu akidah 50. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40 bagi Allah. 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Nabi. 8, 48. 1 mustahil, 1 jaiz bagi Allah, 1 jaiz bagi Rasul. 50. Maka disebut dengan akidah 50. 20 wajib bagi Nabi, 20 mustahil bagi Nabi, 40. 4 wajib bagi Nabi, 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 40. 4 wajib bagi Nabi, 4 mustahil bagi Nabi, 48. 1 jaiz bagi Allah, 1 jaiz bagi Nabi, 50. Maka disebut dengan akidah khamsin. Disebut dengan akidah 50. Jangan ingkar dengan itu. Jangan ingkar. Paman angkara, orang yang ingkar dengan akidah khamsin, maka dia sudah masuk kepada maksiat fil qalbi. Orang yang sekarang terang-terangan ingkar dengan sifat 20 itu salafi wahabi. Orang salafi wahabi. Kalau kita dengar pengajian, kalau ada orang ingkar, sering tuh kalau orang salafi wahabi pasti dia tidak mau menerima sifat 20. Tidak mau menerima sifat 20. Karena bagi dia sifat 20 itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada disebutkan Nabi. Sedangkan dia punya sifat tauhid, tauhid 3. Itu juga tidak ada di Nabi. Anehnya orang salafi itu tak. Coba kalau kita tanya, dia ngaji tauhid, dia ada 3 konsep tauhid dia. Ada 3 konsep dia. Tauhid yang konsep 3 dia itu juga tidak ada zaman Nabi. Sedangkan tauhid konsep kita Imam Asy'ari yang akidah 50 kata dia bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada zaman Nabi. Tapi dia saya enak be. Tauhid 3 juga tidak ada zaman Nabi, dikata ada bid'ah. Itu orang salafi. Jadi salah satu ciri kata ulama, salah satu ciri orang yang mengikut kepada salafi wahabi, dia tidak percaya dengan sifat 20. Dia cuma percaya dengan asmaul husna, karena itu memang ada dasar nas daripada Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama asmaul husna, maka mintalah dengan dia, dengan nama-nama asmaul husna. Sedangkan nama-nama sifat-sifat 20 itu tidak ada. Tapi itu istiqra. Ketika ditanya tentang apa dalil tentang sifat ketuhanan yang 3 yang ada di dalam kalangan salafi, tidak bisa mereka tu menunjukkan dalilnya tak? Mereka cuma jawab itu adalah istiqra. Oh, berarti kami juga pakai sifat 20 kalau pun berarti dalil ada salah. Kenapa? Karena juga istiqra. Istiqra itu penelitian. Mereka berdalil tauhid 3 itu adalah berdasarkan penelitian daripada Al-Quran dan hadis. Ya sudah, anggaplah betul. Berarti kami yang mengatakan sifat 20 juga berdasarkan istiqra daripada Al-Quran dan hadis juga tidak ada salah. Ini enak nian. Kita dah pakai sifat 20 karena berdasarkan istiqra penelitian para ulama daripada Al-Quran dan hadis, dianggapnya bid'ah. Dia pakai tauhid yang 3 berdasarkan istiqra dan ada bid'ah. Itu dia tu nyebut bid'ah itu cuman mulutnya be. Gawainya nya tak ada sesuai. Tak sesuai mulutnya be bid'ah. Tengok, buka di YouTube, buka di apa namanya di TikTok. Tu galak pengajian Wahabi. Saya sering tengok tu. Kalau buka saya sengaja pengajian Wahabi itu saya tengok. Sedikit-sedikit komentari. Buat di belakangnya tablik akbar yang ngajar ustaz-ustaz dia. Sebut lagi. Kalau maulid ngapu di bid'ah kan, tablik akbar tu juga dah ada zaman Nabi. Kita baca Maulid Nabi SAW bid'ah, tak boleh maulid. Sekali kita buka pengajian dia di YouTube tu, banyak tablik akbar bersama Ustaz Dr. Pulan LCMA. Itu. Buat doktor tablik akbar.
Memang tabligh akbar ada pada zaman Nabi. Kita buat acara maulid dikatakan bid'ah, tidak boleh karena tidak ada pada zaman Nabi. Dia pakai tabligh akbar, apa bedanya? Ya kan? Tidak sama, beda sama itu. Kita maulid, dia tabligh akbar, kita maulid dikatanya bid'ah, tabligh akbar dikatanya bid'ah. Padahal sama-sama lah tuh, isinya pengajian kok. Iya. Payah. Oke lah, kami tidak pakai maulid lagi lah. Maulid yang ganti tabligh akbar. Jadi sudah boleh berarti. Kita buat acara maulid, salah maulid bid'ah itu maulid. Sekarang kita ganti kata-kata maulid tabligh akbar. Saya pernah komentar, sering saya komentar. Saya nengok saya komentari. Saya risih juga nengoknya. Dia buat situ. Ada ustaz itu doktor tahu lah tu kan. Buat belakangnya tabligh akbar, saya komentar bawah itu. Kami maulid pakai bacaan maulid dikatakan bid'ah, itu pakai tabligh akbar dan bid'ah, apa bedanya? Tak jawab. Takut dia tak jawab. Atau aneh ya. Sama dengan apa tadi maulid tadi kan? Apa nama kita maulid dia salah. Sama dengan apa? Tauhid tadi. Kita pakai tauhid Imam Asy'ari. Imam Asy'ari pakai tauhid itu dari mana? Istiqra. Istiqra itu penelitian. Ulama itu meneliti Al-Quran, ulama itu meneliti hadis, dapatlah tauhid. Karena Nabi tidak menjelaskan sifat wujud kita maqam mukhalafatul hawadis itu tidak ketik Nabi jelaskan itu. Tapi dari mana mereka dapat? Dari Al-Quran, dari hadis. Istiqra itu dikatanya bid'ah. Sedangkan dia pakai tauhid 3. Juga tidak ada di Quran, ada di hadis. Dikata bid'ah, kata dia istiqra. Nah kami pakai selama kau istiqra juga. Jadi enak di dia bang atau bid'ah dia dah sadar yang diri dewe. Nah itu. Salapi itu gawe. Kemudian asyak billah, yaitu kita ragu dengan apa namanya adanya Allah Subhanahu wa taala, wujudu zatihi al-qadimah bi sifatihi min sifatil wajib, wal amnu min makrillah, dan aman daripada makar kepada Allah. Kemudian wal qunutu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Sebesar-besar apapun dosa kita, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Walaupun pernah berzina, walaupun pernah bunuh orang, walaupun pernah syirik, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka kata ulama, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, maghfirataka awsa' min dzunubina, ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Wa rahmataka awsa' min dzunubina, dan rahmat kasih sayangmu itu pun lebih luas daripada dosaku. Dzunubana katsir wa kabir, ya Rabbana, dzunubana katsirun wa 'azimun wa kabirun. Wahai Tuhanku, dosa kami itu banyak, dosa kami itu besar. Tetapi sebesar-besarnya dosa kami, seagung-agungnya dosa kami, rahmatmu lebih besar lagi, maghfirahmu lebih besar lagi. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kita putus asa daripada rahmat Allah. Mintalah kepada Allah, minta ampunlah kita kepada Allah, istighfarlah kita kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila bertanya kepada engkau Muhammad oleh hamba-Ku tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Maka dekatnya kayak mana? Aqrab min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Li syiddati qurbihi, karena saking dekatnya, bukan dekat antara kita dengan kita, tapi saking dekatnya seperti kita dengan urat leher. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku perkenankan permohonan, aku akan kabulkan semua permintaan, aku jawab semua permintaan dengan syarat idza da'an. Dengan syarat idza da'an, kalau minta. Aku ampunkan dosa-dosamu dengan syarat apabila minta ampun. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali syirik, harus dengan taubat. Maka kita tidak boleh putus asa
daripada rahmat Allah, daripada kurnia Allah, daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita putus asa kepada Allah, itu min ma'asil qalbi, termasuk kita bermaksiat di hati kita, dan yukassirul iman, memecahkan, mengurangi derajat keimanan kita. Bahaya, nanti saking kita putus asanya, akhirnya bisa ada iman lagi kepada Allah. Aku dah minta selama aku supaya aku sehat, dak sehat-sehat juga. Lah 10 tahun aku sakit, berdoa tiap hari, berobat tiap hari, duit berjuta-juta, dah juga aku sehat, berdoa tiap hari, tapi tak pernah dikabulkan oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah. Kalau kita bisa sempat merasakan putus asa dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita minta, ingat, itu bisa mendekatkan diri kita kepada kafir. Itu bisa mendekatkan diri kita keluar daripada agama. Kenapa? Karena kita sudah banyak putus asa kepada apa yang kita harapkan kepada Allah. Allah mengabulkan kita, insya Allah dikabulkan, karena Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Kemudian wattakabbur ala ibadillahi ta'ala, dan hendaklah kita jangan sombong, karena sombong itu min sifatillah. At-takabbur, al-mutakabbir, Asmaul Husna itu al-mutakabbir, yang maha sombong. Yang maha sombong wajar. Allah sombong wajar, karena tidak ada yang lebih daripada dia. Allah sombong dengan kekayaannya wajar, karena tidak ada yang lebih kaya dari Allah. Allah sombong dengan keperkasaannya wajar, karena memang tidak ada yang lebih perkasa dari Allah. Allah sombong dengan ilmunya wajar, karena memang tidak ada yang lebih alim, lebih pintar, lebih berilmu daripada Allah. Tapi kalau kita sombong dengan keperkasaan kita, banyak orang yang lebih kuat daripada kita. Kalau kita sombong dengan ketampanan kita, masih banyak orang yang lebih elok daripada kita. Kalau kita sombong dengan ilmu kita, masih banyak orang yang lebih alim daripada kita. Kalau kita sombong dengan kekayaan kita, masih banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Watakabburu huwa sifatullah. Takabbur itu adalah hal yang layak bagi Allah, la yaliqu li makhluqin. Takabbur adalah hal yang layak bagi Allah, la yaliqu lana, dan tidak pernah layak takabbur itu kepada kita, illa fi halatin makhsusatin, kecuali takabbur itu halnya, ada halnya sombong itu boleh. Aduh, kapan? At-takabbur 'alal mutakabbir sedekah. Boleh. Ketika kita sombong terhadap orang yang sombong, itu jadi sedekah. Sombongnya nih, hei, aku kok duit, aku tinggal metik di belakang rumah gitu, belamun, sombong, sok-sokan. Belum, aku duit sekamar tu isi duit kan, nyombong, sombong, dia sombong, sombongnya pula, supaya apa? Supaya dia sadar. Maka kata ulama, sombong terhadap orang yang sombong sedekah. Sedekah maksudnya apa? Kita nolong dia supaya dia tidak ada sombong lagi. Aku kok lah berapa ekor kitab yang aku hafal, lah berapa ekor kitab yang aku tamat, berapa ekor guru yang aku ngaji, lah belamun, sombong. Berapa ekor, baru berapa ekor, aku kalau 10 tahun 100 kitab dah tamat misalnya. Sombongnya lagi, kenapa? Sedekah supaya dia tidak ada lagi sombong. Kalau selebih itu sombong adalah haram. Tapi sombongnya tadi biniyatin, niat kita supaya dia berubah. Bukan sombong tadi supaya kita merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih congkak. Enggak. Kalau itu cara sombongnya tetap tak boleh. Jadi tak boleh kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Wat takabbur, jangan kepada hamba-hamba Allah, jangan pula kita takabur. Ka'an yara fi nafsi annahu khairu min khairihi. Orang takabur tu kadang dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Banyak orang tu salah, aku lah yang betul. Ibadahnya banyak salah, aku lah yang betul. Itu dia yash'ur bi qalbihi annahu khairun min ghairi. Dia merasa, dia menganggap dirinya lebih baik dari semua hal daripada orang lain. Itu sombong lah namanya. Hati-hati. Wa an yahqiran nas, sampai dia menghinakan manusia. Naam. At-takabbur ala a'da'illah wal fasaqah wa zulmah wa ahlut tajabbur fid dunya wa arbabil manasib min haitsu tilkal khisal matlub syar'an aqlan. Ini yang disebut tadi. Betul.
takabur terhadap musuh-musuh Allah, takabur terhadap orang-orang fasik, sombong kita terhadap musuh-musuh Allah, sombong kita terhadap orang-orang fasik, sombong kita terhadap orang-orang yang zalim dalam urusan-urusan dunia, itu matlub, dituntut, boleh, dianjurkan. Orang sombong dengan kekayaan dia, dengan keilmuan dia, kita sombong juga, boleh. At-takabbur lil mutakabbiri sadaqah. Sombong terhadap orang sombong sedekah. Bisyurut. Syaratnya apa? Syaratnya alla yash'ur fi qalbihi annahu khairun min. Bahwasanya dia tidak menganggap ucapan dia tadi, tidak dianggapnya sebagai ucapan yang menganggap diri dia lebih baik daripada orang itu. Niat dia ketika mengucapkan kesombongan tadi terhadap kawannya tadi, likai ya'lam, supaya orang itu sadar bahwa annal ghair aula wa aksar wa azam wa akram wa afdal minhu. Bahwasanya orang yang lain bisa jadi lebih daripada dia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Supaya dia tidak sombong, awak sombongi. Niat kita supaya dia tidak sombong, bukan niat kita untuk kita yang menyombongi pula. Kalau niat kita sombong tadi supaya kita sombong pula, itu tidak boleh juga. Matlub hasanan aklan, secara akal pun matlub dituntut. Kemudian wat tajammul fil malabis, orang yang pakai pakaian elok-elok itu tidak sombong dah. Pakai baju yang mahal-mahal, pakai baju yang biasa orang beli 100 200, dia beli baju harga 10 juta, itu tidak sombong. Begitu juga wal maraqib, orang pakai motor odong-odong, awak pakai mobil harga 1 miliar, tidak sombong, itu tidak dikatakan sombong. Dia makainya baik, tapi kalau lisannya bisa jadi. Wa ta'um, dan makanan-makanan enak, la yusamma kibrun, itu tidak dinamakan kesombongan. Ini kalau ada orang pakai baju elok, sombongnya orang tuh. Tidak, baju itu tidak dinilai dengan baju kesombongan itu. Tidak dinilai dengan rumah kesombongan itu. Tidak dinilai dengan makanan kesombongan itu. Kesombongan itu dinilai dengan hatinya. Tetapi kita tidak bisa menganggap langsung orang sombong, di anna la ya'rifu ma bi qalbi syakhsin illa man khalaqal qalba. Karena tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui isi hati orang, apakah dia sombong, ria apa tidak, illa sahibal qalbi, kecuali si pemilik hati, wa man ja'al qalbi, kecuali si pencipta hati. Kita tidak boleh menghukumkan orang itu langsung, tidak boleh, karena kita tidak tahu bagaimana isi hati orang. Kemudian kenapa pakai baju elok itu sudah dianggap sombong? Kenapa pakai motor-motor, mobil-mobil, kendaraan-kendaraan elok-elok itu sudah dianggap sombong? Lianna Allah jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu indah, dan Allah itu senang dengan segala-gala yang indah. Kalau kita punya duit banyak, nak beli baju harga 10 juta pun tidak jadi masalah. Karena tidak dianggap sombong. Kalau kita punya duit banyak, beli sepatu harga 10 juta pun tidak jadi masalah, karena itu indah. Wal jamal wallahu yuhibbul jamal, dan Allah senang kepada yang indah-indah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit satu misqal daripada kesombongan. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Karena ketika dia pakai kesombongan di dalam hatinya, berarti dia adalah orang yang lancang terhadap Allah. Kita kalau sombong itu, kita tuh lancang terhadap Allah. Kenapa? Kita berani-beraninya memakai pakaian yang bukan punya kita. Baju ayah, baju kesayangan ayah, harganya mahal, tidak ada satupun orang boleh makainya. Digantung oleh anak itu dipakai. Baju mahal dibeli ayah 10 juta, baju kesayangan dia dipakainya hanya untuk semayang, untuk ngaji, untuk kondangan. Munawak tiba-tiba baju itu diambil buat untuk main bola, lancang. Baju kebesaran ayah kita pakai, lancang. Takabur adalah nama Allah.
Tapi kita pakai lancang kita kepada Allah. Karena takabur itu adalah sifatnya Allah. Tapi kita ikut juga takabur, kita lancang kepada Allah. Karena kesombongan itulah yang bisa menjatuhkan kita. Orang yang sombong Allah jatuhkan. Nabi Adam dengan iblis. Iblis itu orang yang dekat dengan Allah. Iblis itu orang yang dekat dengan Allah. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud, malaikat untuk sujud, fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Iblis ini sombong. Kenapa? Ma mana'aka an tasjuda, apa yang membuat engkau tak mau sujud kepada Allah, kepada Adam? Kata jawab iblis, khalaqtahu min tin, kau jadikan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar, dan kau jadikan saya dari api. Maka selayaknya saya yang dihormati, bukan dia yang dihormati. Kalau pilih mana yang mulia, lebih mulia lagi malaikat. Malaikat bukan dari api tapi dari cahaya. Tapi malaikat ada sombong. Iblis yang sombong, merasa lebih baik. Tapi yang paling bahaya lagi, manusia. Iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tak nak, karena dia merasa sombong. Kita diperintahkan sujud kepada si pencipta Nabi Adam. Banyak juga tak, itu lebih sombong daripada iblis. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tak mau sujud, diusir oleh Allah karena tak mau sujud kepada Nabi Adam, ciptaan Allah. Nah kita tak mau sujud bukan kepada Nabi Adam, tak mau sujud kepada si pencipta Nabi Adam. Mana yang lebih parah? Iblis tak nak sujud kepada Nabi cuman, sedangkan kita tak nak sujud kepada pencipta Nabi. Mana yang lebih parah? Yang tak nak sujud kepada Nabi diusir oleh Allah karena kesombongannya. Kita tak nak sujud kepada pencipta Nabi. Macam mana pula kita nak masuk surga? Itu lebih daripada sombongnya iblis. Tak nak sujud kepada Allah, tak nak sembahyang, itu akbarul kabair. Lebih besar lagi kesombongannya min kibriya iblis, daripada sombongnya iblis. Kenapa kata ulama? Lianna iblis yatakabbar, karena sesungguhnya iblis sombong, angkuh. Liannahu lam yuridu an yasjuda ila adama, dia angkuh, dia sombong sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa annal insana al-an, dan bahwasanya manusia sekarang lam yasjud li khaliqi Adam. Kalau manusia kini bukan dengan Nabi Adamnya, dengan pencipta Nabi Adam dia tidak sujud. Wa hadza akbar minhu wa hadza akhtar minhu. Ini yang lebih bahaya lagi. Sehingga iblis gara-gara sujudnya tidak nak sujud kepada Nabi Adam, dikeluarkan, diusir. Bagaimana dengan kita yang tidak nak sujud kepada Allah? Iblis yang tidak nak sujud kepada Nabi Adam diusir. Bagaimana dengan kita yang tidak nak sujud kepada Allah? Iblis allazi khalaqahu Allahu biyadihi. Iblis itu termasuk orang yang makhluk yang diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Dan dia dijadikan orang oleh Allah ketika itu termasuk yang alim, yang taat, yang patuh kepada Allah. Patuh dia tu alim. Apabila kita sombong dengan keilmuan kita, amal iblis a'lam minna. Apabila kita sombong dengan keilmuan kita, iblis lebih pintar daripada kita. Wa idza takabbarna an ibadatina, apabila kita sombong dengan sembahyang kita, dengan puasa kita, dengan ibadah kita, annal iblis a'bad minna. Iblis itu lebih patuh, lebih taat kepada Allah. Dengan sesuatu kesombongan dia, Allah jatuhkan dia kepada Allah. Sedangkan kita taat, idah, ilmu dak ketik, sombong lagi lebih daripada iblis. Iblis itu alim, pintar. Iblis itu patuh kepada Allah. Tapi ketika disuruh sujud, sombong kepada Adam. Sedangkan kita jauh daripada Allah. Iblis dekat kepada Allah ketika itu. Ilmunya banyak ketika itu, luas ketika itu. Sedangkan kita jauh daripada Allah, ilmu dekat. Sombongnya kita bukan nak sujud kepada Nabi Adam, sombongnya kita nak sujud kepada pencipta Adam. Nauzubillah wal a'yadzubillah. Nah, itu hati-hati tu. Banyak ada subuh tadi. Biasa ya.
Yang rajin maghrib rajin, subuh sering bolong, zuhur lagi enak nyodos sawit kan. Orang tidak sujud kepada Allah lebih parah daripada iblis yang cuma tidak sujud kepada Nabi Adam. Saya ulang, orang yang tidak sujud kepada Allah itu lebih parah daripada iblis yang hanya cuma tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu pun hanya tidak sujud kepada Nabi Adam diusir. Sedangkan kita tidak sujud kepada Allah, jadi nak cemana lagi, nak diusir. Alhamdulillah ya. Kemudian la yadkhulul jannata, tidak bisa kita masuk surga, man fi qalbihi misqalu dzarratin, bagi orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji misqal daripada kesombongan. La yadkhulul kibr ma'a sahibahul jannah, kesombongan itu tidak akan bisa membawa orangnya masuk ke dalam surga. Wal mutakabbir wa al muta'alim bima laysa fihi, orang yang sombong itu adalah orang yang mengagungkan dirinya tetapi dia tidak punya apa-apa. Itu sombong. Yang mengagungkan ilmunya sedangkan ilmunya tidak ada apa-apanya. Dia mengagungkan hartanya sedangkan hartanya tidak ada apa-apanya. Dia mengagungkan kekuatannya sedangkan dia punya kekuatan tidak ada apa-apanya. Itulah takabur. Ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fi safarin bi dhabhi syatin faqala rajulun ya alayya zabhuha wa qala akhar alayya salkhuha wa qala akhar alayha tabkhuha wa alayya an ajma'a lakum al-hatab. Fa'idatun qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi idza nadhara fil mir'ati ثم يقول الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلقي وسوى خلقي وجعلني بشرا سويا. Nabi itu kalau nengok kacau itu baca Alhamdulillahil rabbil alamin ahsana khuluqi, segala puji bagi Allah sudah yang memperindah wajahku. Nabi Muhammad itu khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Itu Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an, diciptakan min kulli aibin, tanpa sedikit pun kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha', seakan-akan Nabi Muhammad itu diciptakan dengan bentuk yang bagaimana dia nak, saking sempurnanya. Kalau kita disuruh pilih tangan, pasti pilih tangan yang paling elok. Kalau kita disuruh pilih muka, pasti suruh pilih muka paling elok. Karena pemilih dewe, saking indahnya Nabi itu diciptakan oleh Allah mubarra' min kulli aibin, tanpa ada sedikit pun kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha', seakan-akan Nabi Muhammad itu diciptakan dengan tanpa adanya kekurangan. Itulah Nabi Muhammad, orang yang man ra'ahu bazihatan haqqah wa man khalatahu bari'atan ahabbah. Orang yang bertemu dengan Nabi, nengok dengan Nabi itu gering, segan. Nengok Nabi itu segan, tidak enak. Tapi man khalaqahu, orang yang bergabung, bercampur, berbaur dengan Nabi, zadahu ahabbah, makin tambah cintanya. Kalau nengok dari jauh gering bahasa apa, kurang apa, segan. Kalau orang nengok Nabi itu segan biasanya, nengok auranya. Tapi ketika lo dekat, zadal mahabbah. Ketika lo berbaur, maka yang pertama bukan tak nampak lagi, takut, cinta. Kenapa? Li syiddati jamaliha. Nabi itu orang yang paling indah wajahnya, paling tampan wajahnya. Nabi itu orang yang paling indah suaranya. Nabi itu orang yang paling indah fisiknya. Nabi itu orang yang paling indah akhlaknya. Khulqan wa khulqo, akhlak dan bentuk fisiknya paling elok. Sehingga antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf pun kalah Nabi Yusuf. Karena bedanya Nabi Yusuf itu bisa ditengok dengan kita saling nengok. Gagahnya Nabi Yusuf itu cuma nengok saya, nengok para jamaah nengok saya, nengok macam itu. Sedangkan nengok Nabi Muhammad tak macam itu. Nuruhu, cahayanya Nabi Muhammad
lebih terang daripada cahaya matahari, sehingga tidak punya bayang. Laisa lahu zilal, karena tidak bisa menatap langsung. Li syiddati jamalihi, karena saking eloknya Nabi Muhammad. Kata ulama, "Lau kan ashabu Zulaikha ra'at Muhammadan lan kasara qulubahun." Orang-orang yang ketika itu nengok Nabi Yusuf, orang-orang yang ketika itu nengok Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf, terpotong daripada tangannya, tidak terasa sakit. Saking tajamnya pisau dan saking tampannya Nabi Yusuf. Tapi kalau orang-orang itu yang ditengok bukan Nabi Yusuf tapi Nabi Muhammad, hati mereka yang buyar. Saking tampan indahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena kita tahu Nabi Muhammad itu paling baik daripada semuanya akhlak ciptaan bentuk, kenapa kita lebih mengutamakan orang-orang yang elok fisiknya saja, artis-artis saja, tapi kita lupa bahwa Nabi Muhammad aula wa afdal minhum. Nabi Muhammad lebih baik daripada mereka. Kemudian nengok di kaca. Jadi sebagian ulama itu tidak banyak-banyak sering nengok di kaca, berkacau. Ada sebagian ulama dia selalu berhati-hati dengan berkacau. Sebab kalau kita sering berkacau itu yang timbul sombong. Berkacau gagahnya lah tu kan. Mulai lah tu. Cewek nengok ki cantik aku kan. Wah ngejar lah laki aku ngejar sombong. Karena saking seringnya nengok kacau. Jadi jangan sering nengok kacau kecuali ada hajat. Kalau dia ada sombong, ngino dewek. Bu ni anakku kok. Antara dua. Kalau kita muji dewek, gagahnya lah aku sombong. Kalau ngino dewek, ngino ciptaan Tuhan, tidak bersyukur. Dua kemungkinan. Sombong atau tidak bersyukur. Matanya. Buruknya lah muka aku kok. Hangat tu. Saya bersyukur awak dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena sering banyak berkacau. Maka berkacau lah kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nak bersikat, nak bersisir, berkacau dulu. Nak nengok ada tapu tarik mata, berkacau. Jangan pula sebelum tidur ngacau. Bangun tidur ngacau. Ada orang macam tu ada. Ada orang macam tu. Gawe sampai ni kacau bergawe. Bawa foto-foto selfie nengok besar di zoom, banyak dia jawab ni. Nampak tak kerut-kerut dia tu. Lah di zoom tak tik kerut aku punya muda lagi. Wah, gagal lagi waktu tu, cantik lagi. Dah tik kerut. Sombong. Atau tak? Hai, tua ni anak apa? Dah kerut-kerut galau, dah syukur pula. Tu bagi orang yang banyak nengok kacau tu macam tu. Jadi, nengoklah kacau, sesuaikan. Jangan pula berjam-jam datang gunung nak kacau juga. Nak tengok mana cantik, mana gagah, mana elok, mana hidak, mana kerut, mana hidak. Cukuplah. Kemudian warriya. Riya itu minta tengok. Wa huwa an yatlubar rajulu bi qalbihi ru'yatan nas a'malahu. Riya itu apa? Seorang laki-laki meminta di hatinya pandangan daripada manusia. Nak ngaji supaya ditengok orang. Nak sembahyang supaya dipantau orang. Kalau orang mantau dipuji, apa sih enaknya kita dipuji orang? Dipuji, senang dipuji. Orang tu lebih senang dipuji. Kadang-kadang pujian itulah yang menjatuhkan kita. Orang tu lebih benci, lebih tak senang kalau dicaci. Kadang-kadang cacian itulah bisa yang membangkitkan gitu. Orang gara-gara sering dicaci, dia bangkit. Orang kalau gara-gara sering dipuji, menurun dia ini. Orang tu naik semangat dia kalau dikata-katain. Dan nak dikata terus. Cuma kalau dikata-kata itu semangat. Kalau kita tak dikatai marah. Ulama itu kalau dipuji nangis. Kalau dipuji oleh ulama lain tu nangis. Kenapa? Karena la yaliqu lil hamad. Karena tak layak saya ni dipuji. Kalau kau memuji saya dengan keilmuan saya misalnya, masih banyak orang lebih pintar dari saya. Kalau engkau memuji saya dengan kaya saya, masih banyak orang yang lebih kaya dari saya. Kalau engkau memuji saya dari pintar saya, masih banyak orang yang lebih pintar. Kalau memuji saya daripada kekuatan saya, masih banyak orang yang lebih kuat daripada saya. Maka apa yang kita dapatkan ketika kita dipuji? Tak ada. Maka para ulama itu lebih senang dicaci, karena bisa membangkitkan semangat.
dibandingkan dipuji, karena bisa menurunkan semangat gitu, ngedon gitu, semangat hilang. Kenapa? Awal masa orang hebat, pintarnya lah kan lagi belajar. Kenapa awal masa orang lah banyak muji, mengaso enak banyak dipuji, akhirnya nak lagi ngaji. Kau lolo ni kan, kau juga lolo ni kan, pasti kita, aku harus pintar, aku harus tunjukkan aku lebih baik dari dia. Kemudian warriya an yatlubar ar-rajul bi qalbihi ru'yatan nas wa huwa nu'an. Riya itu terbagi dua, ada zahir, ada khafi. Zahir an yahmil hadha talab ala ibadah atau ala tahsiniha. Riya yang zahir itu adalah kita bawa ibadah kita itu dengan elok-elok supaya ditengok orang. Itu riya zahir. Riya zahir. Orang azan pertama mayang Jumat, kesering semayang saya sebut sama itu. Nak semayang sunat. Orang buat pernah semayang sunat, kan udah ada orang tegak kalau itu kemain lagi elok semayang tu. Tu riak tu, hati-hati. Biarlah kita ada semayang, asal kita ada riak. Seringnya tu. Kemudian yang khafi, allazi la yahmil 'ala ibadah, yang tidak masuk ke dalam bab ibadah, lakin yuhibbu an yatli'an nas 'ala ibadati, dia suka manusia tu nengok, memperhatikan ibadah-ibadahnya. Senang semayang tu ditengok orang, senang zakat tu ditengok orang, senang magi tu ditengok orang. Sebenarnya yang baik magi tangan kanan, tangan kiri tak tengok, magi tangan kiri, tangan kanan tak tahu. Itu yang elok ibadah. Yang boleh ditengokkan kepada orang adalah sedekah wajib. Tapi hati-hati sedekah wajib boleh tengokkan ke orang, tapi niatnya nengok tadi supaya tak ada fitnah. Awak kok kayo berduit, sedekah sembunyi-sembunyi. Apa kata orang? Awak berduit, kayo sedekah lah, tapi sembunyi-sembunyi, orang tak nampak. Apa kata orang? Matan orang tu mobil 3, rumah gedang, tak pernah zakat. Padahal zakat tiap hari, zakat sedekah tiap hari, tapi karena awak simpan diam-diam tadi, orang memfitnah awak. Maka ketika itu boleh kita menziharkan sedekah kita supaya tidak timbul fitnah. Cuman hati-hati jangan ada sombong di situ. Dia yang punya duit, yang sering bersedekah, yang banyak duitnya, sekali-sekali tak apa-apa nampakkan itu niatnya supaya menghilangkan fitnah orang kepada kita. Bukan merasa awak baik, awak rajin bersedekah, enggak. Kalau orang kayo yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, itu rajinlah dikata orang. Kayo, mobil banyak, elok pula, banyak usaha, tak pernah sedekah, tak pernah zakat. Padahal awak sedekah lah lambat-lambat, pelan-pelan, orang tak nampak. Maka dinampakkan itu boleh ketika itu. Kemudian tak ada semua ibadah yang kita nampakkan itu haram atau dianggap sombong, tak ada semuanya tak. Itu tergantung hati kita dewe lah. Tergantung hati kita. Kemudian wal ujub bi ta'atillah wa huwa ru'yatul ibadah wa isti'zamuha min al-'abd. Ujub itu merasa ibadah awak adalah sempurna. Eloknya lah sembahyang aku tak. Sembahyang orang tunggit awak pas sembahyang ngaji terus elok niat sembahyang aku lah. Tu masuk elok dewek. Masuk ibadah awak dah sempurna. Padahal kullama zadani ilman zadani jahlan, kata ulama. Ketika kita bertambah ilmu, ketika itu pula kita bertambah lolo. Kita masuk ngaji tiap hari, ngaji rumah guru ko, banyak pengajian. Sehingga kita semayang, kita masuk semayang kita paling elok, kita semayang jemaah lain. Kenapa? Karena kita lebih banyak belajar daripada dia. Itulah namanya hasad. Kita merasa kita ibadah kita lebih baik. Padahal seharusnya hakikatnya orang yang belajar itu apa? Kullama zadani ilman zadani jahlan. Hakikatnya setiap orang yang belajar itu ketika dia bertambah ilmu seharusnya bukan pintar, tapi ketika dia bertambah ilmu dia merasa bertambah lolo. Kenapa? Karena ketika ilmu bertambah, ketika dia belajar, dia sadar ternyata masih banyak ilmu yang belum aku tahu. Kalau kita masuk, setiap ilmu yang kita dapat, kita masih lolo. Kenapa? Karena kita tahu masih banyak ilmu yang lain yang belum kita tahu.
masih banyak lagi, masih luas lagi. Maka saya sebut tadi al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu itu luas, tapi umur kita yang pendek. Wal ilmu kathir, ilmu itu luas. Kemudian wal umru qasir, tapi umur kita pendek. Kullama zadani ilma, ketika kita bertambah ilmu, kita belajar dengan guru iko bertambah ilmu, belajar dengan guru iko bertambah ilmu, belajar dengan guru iko bertambah ilmu. Seketika itulah kita harus merasakan betapa kita bertambah lolo. Bukan merasakan betapa pandai, tapi merasakan betapa lolo. Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang belum aku dapat. Ternyata masih banyak yang belum aku pelajari. Ternyata masih banyak yang belum aku ketahui. Iko baru sebagian guru. Mungkin kalau belajar lagi guru lain masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang seharusnya aku tahu tapi aku tidak tahu. Kemudian wal hasad sayati tafsiruhu. Wal haqdu ala ibadillah, dan mengejek, mencela daripada hamba-hamba Allah. Fa innahu mengejek itu minal ma'asi, daripada ma'asil lisan, daripada maksiat lisan. Membenci daripada saudaranya tidak boleh. Kita tidak boleh benci dengan saudara muslim, dan kita juga tidak boleh benci dengan saudara kafir walaupun kafir. Karena dulu Nabi pernah duduk, ada jenazah orang kafir Yahudi lewat, Nabi tegak. Orang Yahudi meninggal, Nabi lagi duduk dengan sahabat, lewat jenazah orang Yahudi, tegak Nabi. Jawab sahabat, ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudi, itu jenazahnya orang Yahudi ya Rasulullah. Jawab Nabi, alaysa nafsan, apakah itu manusia? Naam, manusia. Berarti apa? Yang yutlab alaina ta'zimu ala annahu minal ins, yang dituntut bagi kita adalah memuliakan dia sebagai manusia. Wa amma aqidatuhum, adapun akidah mereka, la yutlab alaina ta'zim, tidak dituntut kita untuk memuliakannya. Li'annal musyrikuna najisun, li'annal musyrikuna najisun, karena musyrik itu adalah najis, bukan orangnya yang najis, tapi aqidatuhum. Al-Quran itu kata Allah dalam Quran, innamal musyrikuna najisun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ai aqidatihim la ala jasadihim, yang dia maksud di situ adalah akidah mereka yang dianggap najis, tapi tidak dengan jasad mereka. Kita takzimkan mereka sebagai mereka manusia, tapi kita benci kepada kemaksiatan mereka. Kata ulama, nakruhu kufral kafir lal kafir, yang kita benci kekufurannya, kekafirannya, bukan orang kafirnya. Nakruhu maksiatal asi lal asi, yang kita benci kemaksiatannya, bukan si pembuat maksiatnya. Orang maling tidak kita benci dengan orang maling, tapi kita benci dengan perbuatan malingnya. Orang Kristen kita tidak benci dengan orang Kristen, tapi kita benci dengan agamanya, akidahnya, keyakinannya. Orang yang berzina kita tidak benci dengan orang yang berzina, tapi yang kita benci adalah perbuatan zinanya. Orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kezaliman, kita tidak benci dengan orang itu, tetapi yang kita benci dengan kegiatan perbuatannya. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama umatnya Nabi Muhammad, sama-sama ummatan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad itu yashtamil ins wal jin minal kafir. Umat Nabi Muhammad yashtamil kull. Umat Nabi Muhammad itu galai-galai, baik manusia maupun jin, walaupun orang Islam, apalagi orang kafir pun juga termasuk min ummati Muhammadin. Kita menghormati dia li'annahu min ummati Muhammadin. Umat Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam saja, umat Nabi Muhammad juga termasuk orang kafir. Li'anna nabiyyana Muhammadin, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluk, termasuklah orang kafir. Wa ma'nal hasad wallahu a'lam bis-shawab. Saya kira sudah sejam lebih ini.